Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, lebih dahulu saya mohon maaf tadi terlambat untuk mengaji karena ada kesalahan teknis pada laptop saya sehingga saya harus memperbaiki dulu, dan 15 menit ke depan maksimal kita akan mengaji pada pagi hari ini. Saya teringat pada apa yang pernah saya ucapkan, saya keterangkan, saya diskusikan tentang sesuatu yang dulu pernah menjadi beban saya ketika saya harus menjelaskannya kepada banyak orang. Yaitu bagaimana kita itu mendidik diri kita untuk bersikap jujur. Nah, sekali lagi berteman dengan para pendidik, para tokoh-tokoh pendidikan, para ilmuwan yang memang mempelajari tentang ilmu pendidikan, itu menyenangkan. Saya banyak berdiskusi tentang bagaimana proses untuk menjadi orang jujur itu ternyata tidak mudah. Di samping ada faktor-faktor internal yang memotivasi orang itu menjadi jujur, ada faktor-faktor eksternal itu yang membuat orang itu bisa lebih cepat menjadi jujur karena semuanya bersifat kondusif atau mendukung. Sekuat apapun orang itu punya keinginan untuk jujur, ketika dia berhadapan di dalam lingkungan yang membuat dirinya sulit untuk jujur, ya sulit sekali dia akan menjadi orang jujur. Ini yang selalu disampaikan oleh teman-teman saya. Ya. Saya pernah satu saat berbicara tentang ketidakjujuran itu dalam sebuah cerita yang saya coba untuk saya ceritakan secara runtut. Saya ungkapkan dengan ungkapan yang agak vulgar itu, bahwa ketidakjujuran itu tampaknya sudah mewabah pada hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk di lingkungan kita ini. Di mana-mana kita bisa menyaksikan banyak orang yang dengan sengaja berbohong dan menikmati kebohongan. Di pasar, di kantor, di kampus, di pengadilan, bahkan di tempat-tempat ibadah pun ada orang yang berani berdusta untuk menutupi perilaku-perilaku buruknya. Kebohongan itu bahkan bisa menjadi benteng pembelaan bagi diri seorang. Sehingga saya katakan bohong itu sekarang sudah menjadi barang dagangan yang diobral. Padahal tali kebohongan itu, kata teman saya, itu pendek sekali. Sebuah ungkapan bijak mengatakan bahwa semua tali itu panjang kecuali tali kebohongan. Satu kebohongan, kata teman saya, itu akan dibarengi dengan aneka kebohongan yang lain, karena setiap kebohongan itu mempersyaratkan kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang pernah dilakukan oleh orang. Jadi sebegitu besar akibat dari kebohongan itu, ketika orang sudah terbiasa berbohong, dia akan selalu berbohong untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang pernah dia lakukan. Ada satu cerita dari guru saya tentang sebuah hadis. Ada seorang wanita itu yang datang kepada Nabi untuk minta nasihat. Dan nasihat-nasihat yang diberikan Nabi itu banyak. Tapi ada satu nasihat yang terpenting di antara nasihat penting itu pada wanita itu dari Nabi. Jangan berbohong. Kalimat singkat yang dikatakan Nabi itu betul-betul direnungkan oleh wanita itu. Ini kalimat singkat tetapi bernas, mengandung nilai edukasi yang sangat tinggi, yaitu bagaimana kita mendidik diri kita sendiri untuk tidak berbohong. Didiklah diri kita untuk jujur. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik. Itu pernyataan Rasulullah. Mulai dari dirimu sendiri. Mendidik diri untuk menjadi orang yang jujur itu dengan cara tidak pernah berbohong dan melakukan tindakan yang kemudian mengakibatkan kita itu selalu menikmati kejujuran. Dalam proses pendidikan supaya kita punya perilaku jujur, kita harus belajar dan belajar. Dan ini esensi pendidikan. Jadi pendidikan itu esensinya adalah menciptakan manusia jujur. Dan kejujuran itu harus diteladankan, dicontohkan oleh siapapun yang mendidik orang. Sehingga kalau kita bicara di dunia pendidikan formal, guru dulu yang jujur, baru muridnya dituntut untuk jujur. Dosen dulu baru mahasiswa. Saya selalu mengatakan begini,
Orang yang berbohong itu sejatinya orang yang merugi. Jika kebohongannya tidak diketahui, dia akan dapat dosa dan resah kalau nanti ketahuan. Dan jika kebohongannya diketahui orang lain, maka dia akan jadi orang yang tidak dipercaya lagi. Implikasinya, hubungan dirinya dengan banyak orang akan menjadi kurang baik karena sudah dicap sebagai pembohong atau sekarang disebut munafik. Orang lain tidak akan bisa bersimpati dan bahkan menjauhi, bahkan juga memusuhinya. Sekarang yang namanya social distrust itu kan sudah menjadi banyak hal yang bisa kita saksikan. Sampai kemarin ketika saya bicara wakaf, wakaf itu problemnya bukan legalitasnya. Wakaf itu sesuatu yang sah, tetapi sekarang ini banyak orang yang enggan untuk berwakaf bukan karena dirinya tidak ingin berwakaf, tapi belum melihat ada orang atau banyak orang yang bisa dipercaya untuk bisa menerima harta wakaf itu. Saya pernah minta sumbangan pada orang dalam bentuk wakaf. Coba Anda berwakaf. Di mana? Di sini. Nggak mau kalau di sini. Kalau di sana pun saya juga belum mau karena saya belum bisa menjamin orang itu akan jujur untuk mengelola harta wakaf saya. Jangan ke wakaf, sekarang orang menyumbang pun melihat siapa yang minta sumbangan. Saya masih ingat betul, Pak R. Fahrudin itu guru saya, itu orang yang jujur dan dikenal jujur. Begitu dia minta sumbangan untuk membangun masjid, semua orang berbondong-bondong untuk menyumbang. Tapi begitu ada orang yang minta sumbangan yang bukan dia, yang belum dipercaya, orang enggan untuk memberikan sumbangan. Meskipun yang mau dibangun itu masjid. Pak Arifin itu pernah membantu bangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan pokolan, bangunan kantor-kantor tertentu. Yang begitu dia itu ngomong, hampir semua orang itu percaya dan kemudian mau menyumbang. Karena apa? Ada high trust, kepercayaan tingkat tinggi orang banyak terhadap Pak HR Fahrudin itu. Sementara orang lain belum tentu bisa menggerakkan orang untuk menyumbang. Jadi orang jujur itu adalah orang yang sangat beruntung. Orang yang jujur itu hatinya akan selalu merasa tenang, merasa damai dan bahagia. Sebaliknya, orang yang berdusta dan biasa berdusta, hidupnya itu menjadi tidak tenang. Dikejar-kejar oleh pemberontakan hati, dan hati kecilnya meruntak. Karena apa? Sebenarnya hati kecilnya itu ingin selalu menyuarakan kebenaran. Dia bahkan selalu khawatir kebohongannya itu akan terbongkar dimanapun dan kapanpun dia berada. Maka dia akan selalu menutupi kebohongan-kebohongannya dengan kebohongan yang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kebiasaan tidak jujur itu sekali lagi sangat berbahaya bagi dirinya dan bagi orang lain. Jadi tidak hanya orang lain yang akan rugi, tapi dirinya sendiri rugi. Karena apa? Pada saat orang itu ketahuan bahwa dirinya tidak jujur, kepercayaannya akan hilang. Kewibawaannya akan hilang. Dia tidak akan dipercaya orang dan kewibawaannya akan hilang. Orang munafik itu persoalannya ada kepada ketidakjujuran. Yang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dikatakan fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yaktibun. Di dalam hati mereka orang-orang munafik itu ada penyakit. Lalu oleh Allah ditambahlah penyakitnya itu dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan karena mereka berdusta. Jadi kedustaan yang mereka lakukan itu akan mengakibatkan mereka tersiksa. Allah memberikan adab bagi orang-orang munafik karena apa? Penyakit hatinya itu akan mengakibatkan dia sendiri tersiksa oleh penyakitnya. Jadi sekali lagi, jangan pernah berbohong. Bohong itu sakit dan menyakitkan bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri. Jujur itu menenangkan hati. Dan pada saatnya akan membuat orang itu menjadi damai, tentram, dan tenang di dalam hidupnya karena kejujuran yang dia miliki. Dan saya punya eksperimen kecil itu. Saya pernah berkata jujur di satu tempat dan ternyata saya tersingkir. Tapi dalam ketersingkiran saya itu saya tenang karena apa? Saya nggak punya beban. Sementara teman saya berbohong, dia mendapatkan fasilitas banyak-banyak. Dan banyak sekali fasilitas yang dia dapatkan. Tetapi dia tidak tenang. Satu saat ketahuan dia berbohong. Akhirnya dia tidak percaya orang dan pada saatnya dia menjadi orang yang sama sekali tidak pernah digunakan orang untuk melakukan apapun di lembaga yang pada saatnya pernah menggunakan dia. Sementara saya yang terlempar karena saya jujur waktu itu tiba-tiba dipanggil untuk berada di lembaga itu dan diminta untuk berada di lembaga itu untuk memimpin lembaga yang pada saatnya saya pimpin dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya nggak perlu cerita lembaga apa, di mana dan kapan. Jadi ada suatu lembaga yang
ingin merekrut orang untuk menjadi pemimpin di lembaga itu. Saya bersama dengan teman saya mencoba untuk melamar. Tiba-tiba teman saya diterima. Waktu saya dites, saya katakan dengan sejujurnya saya belum punya pengalaman untuk memimpin lembaga semacam ini. Dan kalau Bapak ingin mencoba, saya juga ingin belajar. Bapak itu mengatakan begini, saya tidak perlu orang yang sedang belajar. Saya ingin orang yang punya pengalaman. Oh ya, kalau begitu jangan saya, Pak. Saya belum punya pengalaman. Sama sekali saya belum punya pengalaman untuk memimpin lembaga semacam ini. Nah, teman saya itu dengan sangat yakinnya mengatakan, oh kalau lembaga semacam ini itu hal yang sepele, Pak. Serahkan pada saya. Silakan, Bapak percaya pada saya. Akhirnya Bapak itu percaya dan lembaga itu serahkan pada teman saya. Tapi di tengah jalan terjadi sesuatu yang luar biasa. Teman saya itu tidak amanah. Akhirnya teman saya itu disingkirkan, kalau dalam bahasa kasarnya dipecat dari lembaga itu, lembaga kecil itu. Ya, di sebuah tempat tertentu. Nah, tiba-tiba saya dipanggil oleh Bapak yang punya lembaga itu. Mas, bisa nggak Anda memimpin lembaga ini? Loh, kan sudah ada Pak yang memimpin. Enggak, dia tidak amanah. Wah Pak, maaf Pak, saya belum pernah punya pengalaman untuk memimpin lembaga semacam ini. Tapi Anda belajar, boleh, mau nggak? Mau nggak Anda belajar? Kalau saya diminta belajar, saya mau Pak. Bahkan saya mau belajar sama Bapak dan belajar sama banyak orang. Kalau begitu mulai besok pagi datang ke sini dan Anda memimpin lembaga ini. SK-nya mudah. Dan barulah kemudian saya kemas-kemas dan saya diminta untuk memimpin lembaga itu. Qadarullah. Saya pimpin lembaga itu dengan satu modal, niat baik. Alhamdulillah semua berjalan. Saya ingin satu hal yang ingin saya dapatkan di lembaga itu. Saya ingin mendapatkan ridha Allah dengan berbuat sesuatu secara ikhlas karena Allah. Itu aja. Ya ternyata dukungan orang terhadap saya luar biasa. Lembaga itu mengalami kemajuan yang luar biasa dan saya dianggap sukses. Saya tidak merasa sukses. Saya dianggap sukses. Nah, disitulah saya mengatakan begini. Pendidikan jujur itu harus dimulai dengan pendidikan untuk diri kita sendiri. Harus dimulai dengan jujur kepada diri sendiri dan kepada orang di hadapan kita tanpa takut risiko. Istafti qalbak. Tanyakan pada hatimu, itu kata Rasulullah. Karena semua tindakan yang berasal dari hati nurani itu adalah fatwa kebenaran yang harus kita ikuti. Dan ketika kita itu sudah mengatakan ini yang benar dan kemudian melangkah dengan benar, insya Allah Allah akan menyertai kita. Setiap kebenaran insya Allah akan membawa kebajikan dan kebajikan itu akan membawa kita ke surga. Dan ini yang saya yakini. Alaikum bisyidqi, kata Rasulullah. Kamu harus jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan membawa kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa Anda ke surga. Ini yang saya yakini. Dan saya mulai dari diri saya. Saya didik diri saya untuk jujur dan mudah-mudahan sampai detik ini saya mau melakukannya meskipun berat. Pendidikan kejujuran itu bisa terwujud ketika orang selalu belajar untuk menjalani hidup itu dengan 5 hal. Ini yang selalu saya katakan, ini pengalaman saya saja. Jadilah orang yang selalu meneguhkan iman. Yang kedua, jadilah orang yang ikhlas dalam beramal. Yang ketiga, jadikan ihsan untuk melakukan tindakan yang terbaik. Karena ihsan itu adalah konsep yang harus hadir sehingga kita benar-benar ingin bekerja optimal untuk melahirkan sesuatu yang terbaik. Jadilah orang yang selalu belajar untuk berilmu. Dan yang terakhir, jadilah orang yang bersikap istiqomah. Jadi iman, ikhlas, ihsan, ilmu, dan istiqomah itu adalah modal penting untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang jujur. Jadi sekali lagi, kokohkan iman, ikhlaskan dalam setiap tindakan yang kita lakukan, jadikan ihsan sebagai modal dasar untuk berbuat sesuatu sehingga kita selalu berpikir untuk berbuat sesuatu secara optimal, kerjakan semua secara optimal. Yang ketiga, jangan lupa belajar dan belajar untuk mendapatkan ilmu yang cukup. Dan yang terakhir, jadilah orang yang bersikap istiqomah, teguh pendirian. Dengan iman, kita yakin Allah pasti mengawasi dan mencatat seluruh amal kita. Dengan ikhlas, kita dididik untuk melakukan sesuatu dengan hanya mengharapkan ridha Allah, yang kita harap hanya ridha Allah. Dengan ihsan, kita akan berbuat sesuatu yang terbaik bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dengan ilmu, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang terbaik, mana yang terburuk. Dan kita bisa memilih mana yang bisa kita lakukan untuk menjadikan diri kita menjadi terbaik. Dengan sikap istiqomah, kita belajar untuk mengawali kebaikan, mengawali sesuatu yang baik,
dan membiasakan kebaikan, dan pada saatnya tetap menjadi orang baik. Kita awali dengan kebenaran, kita proses dengan kebenaran, dan kita akhiri dengan kebenaran. Awali semua dengan baik, proseslah dengan baik, dan insya Allah semua akan menjadi sesuatu yang baik. Dan inilah yang selalu saya sampaikan. Sekali lagi, di akhir ketika kita berbuat sesuatu, kita akan memperoleh buah dari pekerjaan kita dengan satu modal, jujur. Jujurlah pada diri sendiri, jujurlah pada orang lain, jujurlah pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Sehingga apapun yang kita lakukan, insya Allah akan membuat kita tenang. Jadilah orang yang jujur, dengan iman yang kokoh, dengan keikhlasan untuk berbuat, dengan sikap ihsan, dengan ilmu dan sikap istiqomah, dan itulah yang akan membuat kita mendapatkan kesuksesan di manapun dan kapanpun kita berbuat sesuatu. Inilah apa yang bisa saya sampaikan untuk mengisi pengajian subuh pada hari ini. Sekali lagi, karena ada kesalahan teknis, saya harus menunda pengajian saya. Mudah-mudahan pengajian pada pagi hari ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.